Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Fitra Yantoni. Waalaikumsalam. Kita tidak boleh salaman dulu Bang ya. Gini. Oh gitu, mantap. Tapi kita kayak orang klay Bang ya. Jauh. Jauh-jauh boleh, tapi jangan terlalu jauh Bang. Nanti bahaya kalau terlalu jauh kan kata orang-orang bisa rindu. Bagi kata Dilan, rindu itu berat. Iya. Bang Fitra Yantoni biasa dipanggil apa Bang? Bang Fitra. Saya kalau keponakan manggil tuh Om Papit biasa. Om Papit. Iya, Om Papit. Oke. Kalau teman-teman sehari-hari biasa Fitra. Fitra. Oke. Tapi saya manggil Abang ya. Manggil Om juga boleh. Oh. Om Fitra. Nah, boleh juga. Ya, Oke. Bang lah. Bang ya, biar enakan Bang ya. Nah, Bang Fitra kan pengacara atau advokat atau lawyer. Benar ya? Nah, sebelum itu pengen tanya dong Bang, aktivitas selain lawyer, Bang Fitra tuh apa sih? Selain lawyer, ya aktivitas saya ya karena memang saya di kampus itu banyak kegiatan sosial, ya memang ketika pasca kampus pun saya juga masih mengikuti kegiatan aktivis sosial. Ya. Oke. Nah, kalau aktivitas amanah saya sekarang masih di PAHAM. PAHAM itu Pusat Advokasi Hukum dan HAM sebagai ketua. Kemudian juga di IGI. IGI itu Ikatan Guru Indonesia. Nah, juga sebagai ketua di Biro Hukum di Provinsi Kalbarnya. Nah, juga saya juga politikus sebenarnya. Politikus. Luar biasa. Karena hukum tuh harus dengan politik harus saling sinkron. Beriringan dia. Iya. Bersinergi ya. Sinergi ya. Benar. Cuman saya tim ses aja. Oke. Itu yang agak-agak berbahaya tuh Bang, tim ses di balik-balik politik tuh itu yang paling highlightnya tuh seperti itu. Bang Fitra, kalau di aktivitas selama pandemi ini apa Bang? Ya selama pandemi udah kurang lebih 2 bulan. Iya benar. Itu kita nggak ada menerima layanan kecuali via telepon, via HP. Nah mungkin ada konsultasi atau apa itu bisa kita ini kan. Karena memang saya lebih fokus itu kalau kayak di LBH itu saya juga di LBH kan. LBH itu apa? Lembaga Bantuan Hukum di Gebrak, LBH Gebrak itu saya kan di bagian ketua divisi non litigasinya. Iya. Nah, jadi di luar persidangan itu yang non litigasi itu namanya itu kan, entah itu mediasi apa macam-macam. Nah, jadi memang lebih kepada layanan yang sifatnya ya kalau di masa pandemi ini ya via telepon, via WA. Online, serba online benar. Oke. Bang Fitra, lawyer sendiri itu apa sih sebenarnya Bang? Lawyer, law dan year. Lawyer itu kalau pengertian lawyer itu kan sebenarnya kan officium nobile. Officium nobile itu profesi yang mulia. Nah, profesi yang penuh dengan kehormatan. Kenapa dengan dikatakan dengan mulia? Ada sejarah ini. Panjang ceritanya. Boleh, enggak apa Bang? Enggak apa ya? Enggak apa dong. Mudah-mudahan masih ingat ini kuliah, masa zaman kuliah dulu. Jadi dikatakan kenapa officium nobile itu pertama itu di zaman Julius Caesar. Ya. Zaman Julius Caesar itu ada nama Cicero itu kan. Zaman Cicero itu ada namanya apa istilahnya itu ya. Kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok. Nah, di mana kelompok-kelompok itu kalau kayak di kita itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kemudian kalau di kerajaan zaman Julius Caesar itu ada kelompok-kelompok. Priori ya, gitu ya. Nah, itu kelompok itu. Nah, di antara kelompok-kelompok itu ada kelompok independen. Nah, ada sekelompok orang yang dia independen. Nah, lalu kerjaannya apa? Kerjaannya adalah pertama kerjaannya adalah menjaga konstitusi. Kenapa menjaga konstitusi? Karena di zaman dulu itu, zaman Julius Caesar itu banyak raja-raja yang diktator. Dia apa? Diktator. Okay. Jadi kalau kayak zaman sekarang kita kan di Indonesia ini kan salah ketik di medsos saja habis panggil kan? Ya, benar. Panggil. Nah, apalagi ketika zaman dulu. Zaman dulu yang rajanya yang diktator kan. Nah, pokok semuanya itu apa mau dia harus dipenuhi. Nah, itu. Jadi muncullah kelompok-kelompok tadi ini kan, kelompok orang yang dia berusaha untuk menjaga konstitusi dan berani melawan raja-raja tadi. Nah, mereka tak dibayar, tidak minta gajian, tapi mereka dalam rangka usaha menegakkan atau menjaga konstitusi. Nah, maka dulu dinamakan the Guardian of Constitution. Nah, kalau sekarang kita di Indonesia kan namanya MK.
Nah juga mengklaim bahwa mereka kalau itu kan by law. Nah kalau MK sekarang itu by law, kalau advokat atau lawyer itu by nature. Jadi emang dari sononya udah dari secara alami itu terbentuk. Nah karena kenapa ada terbentuk? Karena di zaman dulu itu pertama ada kesenjangan sosial, ada ketidakadilan. Nah, jadi di raja yang tidak adil itu, raja yang zolim, muncullah kelompok itu berani melawan raja. Nah, ketika dia berani melawan raja, kan risikonya besar tuh. Yeah. Nah, kelompok itu risikonya besar, bahkan ancamannya bukan hanya untuk diri sendiri nyawanya, tapi juga keluarganya terancam, nah, pekerjaan juga tidak dapat. Pokok luar biasa kan di zaman raja diktator itu luar biasa. Nah, kemudian mereka juga membela kepentingan rakyat miskin. Ketika misalkan rakyat di zaman dulu juga ada rumah digusur. Dan ketika mereka udah bertani tiba-tiba diambil sama raja, mereka melawan dan mereka apa? Ada konstitusinya. Ada konstitusinya, mereka dalam rangka untuk menegakkan ini. Nah, enggak dibayar, enggak dikasih gaji, enggak ada. Nah, makanya mereka dikatakan officium nobile atau profesi yang mulia. Nah, juga sama juga sekarang. Kalau sekarang ini kan banyak LBH, lembaga bantuan hukum, yang memang kita bekerja itu tidak meminta bayaran sebenarnya. Tidak, karena memang LBH itu fokusnya kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mencari keadilan. Oke. Berarti memang pada zaman dulu tuh kejadian seperti saat ini sudah ada Bang ya? Sudah ada. Lawyer sampai ada masyarakat yang menghakimi seorang raja dari gara-gara tanah seperti itu ya. Tanah macam-macam. Dan saya kayak ini bro, kayak di kuliah. Kayak lagi kuliah. Serius, seru banget. Tapi Bang Fitra, dulu background pendidikannya apa pas kampus? Hukum pasti kan? Tapi kalau zaman SMA? IPS. Oh, sejak kapan sih Bang Fitra emang di saat waktu SMA itu harus memilih hukum kah pada saat itu? Jadi hukum itu sebenarnya saya pilihan terakhir ketiga saya itu. Saya dulu kan ada apa kalau pilihan 3 itu namanya IPC ya, dulu itu kan IPC namanya kan. IPC kita bisa milih tiga fakultas. Ya. Nah, saya pilih pertama dulu itu ekonomi ya. Yang kedua itu FKIP. Ketiga hukum. Nah, entah kenapa takdirnya lulus ke hukum. Ya. Nah, sebenarnya kalau bicara hukum, saya tuh sebenarnya background saya dulu tuh ketika SMP, SMA, itu saya sudah mulai jualan, berdagang. Bisnis mulai berdagang, dikatain bisnis juga bukan bisnis ya, pedagang lah. Nah, saya berdagang. Nah, makanya ketika mau masuk kuliah, saya pengennya, wah ini bagusnya berdagang kan aku ekonomi. Nah, ternyata tidak lulus ekonomi, lulus di hukum. Ya takdirnya ke hukum gitu kan. Tapi setelah perjalanan waktu, menikmati. Lama kuliah di fakultas hukum, saya kurang lebih kuliah itu dari 2004, selesai 2010. Berapa tahun tuh? 6 tahunan ya. 6 tahun. Ya. Nah, kalau untuk fakultas hukum untuk kelas IPS itu cukup lama tuh kan. Tapi saya menikmati ketika masa-masa kuliah itu. Karena udah pasca kampus itu, kita udah nggak bisa ngapa-ngapa lagi kan. Udah nggak bisa kalau udah pasca kampus kita nggak boleh salah depan masyarakat. Jadi kita nikmati ya. Ini bukan inspirasi namanya deh. Nah, jadi ketika masa-masa kuliah itu berpikir kan, oh ternyata saya tidak rugi kuliah di fakultas hukum ini. Kenapa? Karena sepenganggur-nganggurannya hukum itu masih bisa jadi lawyer. Jadi lawyer. Nah, saya cerita sedikit lah tentang kenapa saya jadi lawyer ya. Itu kalau misalkan kenapa jadi lawyer, ya ada 2 sebab sebenarnya. Yang pertama itu saya waktu kecil itu suka nonton film superhero. Superhero apa Bang? Film animasi ya, Dragon Ball, zaman-zaman SD itu kan. Sampai sekarang masih ada Dragon Ball. Iya, masih ada. Kemarin saya waktu libur itu kan nonton terus full. Wih. Macara nonton Dragon Ball loh, mantap. Jadi, ketika kita nonton film hero itu kan, kita kan berpikir dari kecil tuh masih berpikir kan, pengen jadi superhero nih kan. Gimana sih biar bisa jadi superhero? Nah, harus ada punya kekuatan. Harus ada punya kekuatan. Nah, kita harus membantu orang kan, ada juga dalam Al-Quran itu kan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat? Nah, itu pikiran pertama kan. Pikiran pertama bahwa saya harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, apa itu
menjadi lawyer, Allah alam gitu. Saya enggak tahu kan waktu itu kan, masih belum menentukan jalurnya nih apa nih. Berarti itu pasti pada saat masih kuliah. Okay. Masih kuliah kan, ketika masuk kuliah apakah saya mau jadi lawyer atau enggak. Nah, cuma pikir lagi kan. Nah, kalau fakultas hukum itu kan tadi saya katakan sepengangguran fakultas hukum itu bisa menjadi lawyer. Kalau kayak teknik kan bisa jadi kontraktor. Ya. Nah, kalau kayak FKIP guru kan dia tes. Ya. Nah, kalau pengacara ini kan kita kan yang penting kita ikut itu aja kan. Ikut pendidikannya, ikut ujiannya. Kalau misalnya itu kan kita lebih swasta deh, lebih dari swasta. Nah, kalau saya dulu tiga kali daftar SN. 3 kali daftar SN, PNS, tak lulus. Jadi tamat SMA sekali, masuk kuliah itu 2 kali. Nah, enggak ada yang lulus kan. Nah, akhirnya udahlah. Jadi apa nih? Coba-coba ikut PKPA, pendidikan advokat, kemudian ikut ujian. Nah, diberi kemudahan jadi saya tuh lulus 2010, ikut PKPA-nya itu 2014. Nah, jadi selama 4 tahun saya dulu tuh kerja di kantoran. Kerja di kantor. Nah, kemudian saya diajak sama teman untuk membesarkan LBH. Ini ada LBH nih, sayang. Saya sebenarnya gabung di dunia LBH itu dulu di fakultas hukum itu ada, di Untan itu ada namanya BKBH. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. Nah, dari masa kuliah 2007-2008 itu saya sudah gabung di sana. Sudah gabung di sana. Nah, tahulah sedikit kan bagaimana gambaran tentang dunia advokasi. Nah, kemudian 2015 saya tertarik untuk ikut PKPA dan diberi kemudahan. Nah, 2014 pasca itu kemudian langsung ikut ujian, selesai pendidikan langsung ikut ujian, langsung lulus, terima. Belajar cuma 1 hari sebenarnya. Karena mungkin ada pengalaman loh kan, pengalaman, jadi lebih kepada itu. Nah, kemudian setelah lulus ujian, kemudian tidak lama dari itu ngambil sumpah. Kita disumpah, setiap advokat itu disumpah. Nah, sumpah serapa bukan. Nah, kita disumpah. Nah, dapatlah berita acara sama kemudian 2015 baru kita dapat kartu beracaranya, kartu advokatnya. Nah, jadi 2015 baru bisa beracara di pengadilannya. Karena sudah dapat sumpahnya sama kartu advokatnya. Nah, itu ya Allah beri kemudahan. Allah beri kemudahan karena kalau saya cerita sebelum saya dan sesudah saya itu mau ujian itu ada yang sampai 3-4 kali dia tidak lulus ujian. Kayak di zaman saya itu yang ikut tes ujian itu ada 60-an orang, 63. 63 orang itu yang lulus cuma 6 orang. Wow. 6 orang di zaman saya. Dan tiap ujian itu bayar. Bayar. Sebegitu sulitnya buat menjadi seorang lawyer ya? Bagian sulitnya itu di tesnya kah atau? Kalau dikatakan sulit, sebenarnya bagian tersulitnya itu bukan di situnya, tapi pasca ketika dia setelah ujian, setelah mendapat berita acara, nah itulah yang lebih sulit lagi ketika dia menjadi pengacara hari pertamanya tuh. Nah. Berarti kalau kita ingin jadi pengacara mesti mengikuti ujian kembali. Pasca itu kan jadi profesi itu ya. Dan itu waktu itu berapa lama, Bang? Kalau profesi itu rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Sehingga mendapatkan BAP dan kartu. Setelah ikut ujian, tapi dia kalau mau ikut PKPA harus sarjana hukum. Karena mungkin sarjana ekonomi ke PKPA mungkin. Nah, jadi dia lebih kepada pendidikan profesi. PKPA, pendidikan profesi khusus advokat. PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat. Sarjana hukum, syaratnya kemudian ikut pendidikan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, kemudian setelah ikut itu ada ujian. Ujian, lulus ujian baru ngambil sumpah. Nah, udah ngambil sumpah belum bisa beracara. Dia magang lagi. Magang selama 2 tahun. Itu magang waktu itu boleh di law firm, kantor pengacara, boleh di mana. Udah magang 2 tahun. Nah, baru dia bisa beracara. Dan semua proses itu Bang Fitra lakukan berarti ya? Sudah. Pada saat itu Bang Fitra kemarin magang di Pontianak atau di Pontianak? Bang, kalau boleh tahu nih sebenarnya bunyi sumpah seorang advokat tuh apa sih? Yang pertama ya intinya kita tunduk dan patuh kepada konstitusi. Konstitusi kita ada. Nah, bagaimana kita seorang advokat dapat menjaga konstitusi itu pertama. Kedua itu tentang kode etik. Nah, karena setiap advokat itu punya kode etiknya. Ya, benar. Nah, dan bukan hanya advokat kan, hampir semua profesi itu ada kode etiknya. Dari dokter juga pasti ada ya. Kode etiknya kan. Bagaimana kita bisa menjaga kode etik itu. Nah, ketika kita melanggar kode etik itu berarti kita melanggar sumpah. Ketika kita melanggar sumpah, maka bisa jadi sanksinya bisa berupa
pembatalan kartunya. Jadi dia bisa advokatnya tuh ditunda atau dibatalkan atau dihapuskan sama sekali. Itu sanksinya bisa berupa itu kan. Dan Bang Fitra sudah melewati itu semua. Dan kata Bang Fitra kan hari pertama jadi lawyer nih. Nah, pertama kali jadi lawyer tuh gimana sih Bang perasaan pada saat itu? Berdebar pasti, deg-degan juga pasti. Jadi saya pertama kali itu ketika masuk ke dunia non litigasi, masuk ke dunia litigasinya itu ketika di persidangan itu ya kan kita membela nih, kita membela klien, ada klien kita bela dia, dan yang namanya klien itu kan ketika ini pidana ya, pidana, pasti maunya dia dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan. Nah itu berat beban bagi kita nih kan. Apa mereka bayar kita, mereka ngasih kita fee lawyer untuk kita bisa membela dia. Nah, tapi kita juga tidak bisa menjanjikan bahwa kita bisa memberikan kebebasan. Bisa karena kita kan lawyer itu kan harusnya itu tidak boleh menjanjikan kemenangan bagi kliennya. Seharusnya? Nah, karena memang yang kita bela itu bukan dia benar, dia salah kita katakan benar, tidak. Tapi setidaknya kita hanya membela kepentingan hukumnya, hak-hak hukum dia ada. Nah, walaupun dia penjahat sekalipun, dia masih punya hak-hak yang harus kita bela gitu kan. Nah, ada kepentingan hukum dia di situ. Nah, jadi kalau misalkan ya banyak kisah sih, banyak kisah kalau ketika awal-awal dulu itu kan, sama 2 tahun pertama itu saya berat benar. Dan yang maksudnya begitu Bang Fitra jadi lawyer pertama itu sudah ada klien? Udah. Nah, karena kita kan sebelum itu kan kasus tuh udah ada yang berjalan. Saya magang kan, magang kasus udah ada berjalan. Ketika sudah dapat kartu beracara pertama kali, nah itu kita udah ada klien. Mendapatkan klien itu kalau untuk pidana sebenarnya mudah apalagi kita LBH kan. LBH itu sebagian besar dibayar sama negara. Dibayar sama negara, jadi klien tidak perlu bayar. Nah, kita kerjasama sama rutan atau lapas. Rutan atau lapas, dari sana kita buka konsultasi, mereka datang ramai. Berbagai macam itu masalah. Adakah pernah nggak Bang dapat klien yang tindak pidana? Tapi misalkan rupanya si tersangka ini, orang ini benar-benar tersangka, diminta bela seperti itu. Pernah nggak? Ada. Itu? Ada. Jadi kasus saya itu kan contoh, saya pernah menangani kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan itu kalau pernah dengar kasus di salah satu hotel di Kota Pontianak, di daerah Pontianak Utara, itu ada kasus pembunuhan. Nah, itu saya yang bela kan, bela terdakwanya, terpidananya. Lalu kenapa kita bela? Nah, ini memang citranya pengacara itu di mata masyarakat itu sebenarnya negatif kan. Apa sih pengacara itu? Kok bela yang itu gitu ya? Pertama bela orang yang bersalah. Kedua dia membela yang bayar. Kemudian saya pikir lagi kan, membela yang bayar, apa sih yang salah dari membela yang bayar? Nah, mereka bayar kita, mereka ngasih kita fee, kita bela mereka, tapi bukan bela kebenaran mereka, bukan yang salah mereka, tidak. Tapi kita membela hak-hak hukumnya mereka, hak-hak asasi mereka. Apa itu? Misalnya kayak pembunuh tadi, pembunuh kan? Ketika dia membunuh, nah itu kan pasti ada sebabnya kenapa dia membunuh kan. Nah, kenapa dia membunuh? Nah, ternyata dia membunuh itu apakah dia membunuh secara terencana, nah atau spontanitas pas hari itu tidak membunuh kan? Jadi kan dia tidak ada niat sebelumnya. Nah, dia tidak ada niat sebelumnya, atau dia misalkan membunuh secara tidak sengaja. Nah itu yang harus kita buktikan di pengadilan. Nah kita bela, kita lihat. Nah karena kan yang apa ya, kalau misalkan di depan persidangan itu kan, di dalam persidangan itu, di depan hakim itu, yang mengetahui klien terdakwa terpidana itu tidak bersalah itu adalah pengacaranya kan, penasihat hukumnya. Nah sekarang bagaimana kita harus bisa membuktikan, harus bisa meyakinkan kepada hakim bahwa klien atau terpidana ini itu tidak bersalah. Nah apa misalkan contoh kayak tadi membunuh, ketika dia membunuh, kenapa dia membunuh? Ternyata dia hanya spontanitas, mendengar yang dibunuhnya itu wanita, yang dibunuhnya itu ternyata berselingkuh dengan temannya sendiri. Nah, berselingkuh dengan temannya sendiri. Lalu ketika mendengar orang selingkuh itu kan rasanya gimana kan? Rasanya gimana? Langsung pitam, kalau bahasa orang modern itu kan pitam.
Nah, langsung marah kan, langsung bertengkar di hotel itu, bertengkar. Nah, ketika bertengkar ternyata si korban itu malah suaranya malah lebih nyaring daripada laki ini kan. Nah, dalam rangka untuk mendiamkan si korban tadi ini, rangka untuk mendiamkan karena kan malu nih kalau didengar orang sana kan, sama-sama di orang hotel itu kan. Akhirnya dibekap pakai bantal. Bekap pakai bantal. Nah, ternyata tanpa disengajanya, tanpa diketahuinya, begitu diangkat ternyata sudah tidak punya nyawa. Nah, jadi kan itu kan kalau menurut saya itu kan secara ketidaksengajaan. Nah, apakah itu masuk penganiayaan yang menyebabkan kematian? Nah, itu yang harus kita buktikan di pengadilan. Nah, kadang biasanya Bang kalau tersangka seperti itu kan apakah memang sudah pasti goals di penjara atau ada pengurangan misalkan masa waktunya seperti itu? Ya, langkah upaya terakhir kita, salah satu langkah kita adalah ketika kita meyakini bahwa klien kita ini bersalah, nah, juga yang kemarin kan ya yang soal pembunuhan itu, bagaimanapun, kalaupun kita membuktikan abang tidak bersalah, bilang, nah, ini udah ada korban, korban. Nah, dan kalaupun abang di luar itu malah lebih membahayakan abang, gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama kita melakukan upaya untuk mengurangi tahanan dia, mengurangi tuntutan. Misalkan jaksa waktu itu nuntut 17 tahun tuntutan. Nah, karena udah kita bela, udah kita melakukan di fakta-fakta persidangan, ternyata pasal-pasal tidak terbuktikan, hanya satu pasal apa? Pasal penganiayaan. Jadi dia tidak masuk pasal pembunuhan, tapi ke pasal penganiayaan. Nah, ketika dia kena pasal di penganiayaan yang menyebabkan kematian, nah, akhirnya kena lah dia kurang lebih 12 tahun. Itu dikurangi berarti ya? Dikurangi. Nah, kemudian ketika di penjara, nah, juga kita ada upaya-upaya untuk asimilasi, nah, atau misalnya untuk narkoba itu ada rehabilitasi, nah, itu macam-macam. Dan seorang lawyer hanya sebatas itu kah? Ketika misalkan si klien ternyata sudah terbukti dan masuk penjara selama 12 tahun, dan seorang lawyer tuh hanya sebatas sampai situ kah? Atau masih ada hubungan lagi? Kalau misalkan dia tidak terima dengan putusan itu, dia bisa mengajukan banding. Kemudian kalau misalkan tidak terima juga dengan putus banding, ada lagi upaya hukum lainnya berupa kasasi atau yang lebih jauh lagi PK, peninjauan kembali. Kalau misalkan ada novum baru atau bukti baru. Nah, udah selesai itu, udah putusan, udah ingkrah semua. Nah, ya udah tidak ada hubungan sebenarnya. Nah, tapi kalau pengalaman saya setelah kita menangani beberapa klien itu terutama kasus pidana, banyak setelah itu kita berhubungan. Mereka nanya di WA, di WhatsApp atau di Facebook juga. Kadang mereka bertanya, "Gimana Bang? Udah keluar belum?" "Bang, masih Bang, tak lama lagi nih." Kadang mereka juga keluar, mereka ngasih tahu, "Bang, alhamdulillah saya udah keluar nih." Nah, karena mereka juga banyak berterima kasih. Nah, karena menurut saya di rutan atau di lapas itu juga sebenarnya banyak orang-orang tidak bersalah. Contoh, saya kan juga di IGI, Ikatan Guru Indonesia, guru hukumnya. Saya selama 2 tahun kurang lebih itu saya menangani 5 kasus guru. Nah, guru ini macam-macam. Nah, ternyata ada modus yang para orang tua atau para oknum-oknum tertentu, pihak-pihak tertentu itu memeras para guru ini dengan cara modus tadi ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan, kalau yang kasus yang pernah kita tangani itu ini ada guru nih. Ada guru memberikan tugas kepada murid. Nah, kemudian si murid ini ngerjakannya telat. Ngerjakan telat sampai jam mata sekolah berakhir, itu belum selesai. Akhirnya guru itu masuk duluan ke ruang guru. Ke ruang guru minta lah si murid itu agar kalau sudah selesai serahkan ke ruang guru. Nah, ketika tinggal 2 orang murid masuklah ke ruang guru, nyerahkan soal tugas tadi itu kan, tugas tadi diserahkan. Di ruang guru itu besar. Ruang guru besar, kemudian jendela itu terbuka. Jadi misalkan nampak di depan tuh ramai, orang tua bisa ngelihat, ramai lah pokoknya. Juga masih ada guru di dalamnya. Nah, ketika si murid itu ngantarkan tugasnya, mereka bermain lari jatuh. Salah satu murid itu ada luka di kakinya, di bagian paha, bagian dalamnya. Luka. Nah, karena dia guru kan, walaupun dia guru laki-laki ya, ini muridnya kelas 3 SD, masih kecil sebenarnya kan. Masih kecil. Nah, karena di guru ini, ya sebagai guru itu kan terpanggil lah kan, ketika ada muridnya jatuh, ditolong lah kan, tanya ada sakit enggak? Sakit, bagian kaki, dibukanya lah roknya itu kan.
bukan dibuka sih, diangkat roknya itu. Waktu itu dia pakai rok pramuka, diangkat roknya, dilihat ada biru. Nah, ya apa ya, mungkin ya bukan mungkin, tapi emang dikasihnya balsam. Biar dikasih balsam gitu kan, dikasih balsam ya udah. Habis itu udah, padahal yang di dalam itu ketika dia memberikan balsam itu guru yang lain mandang. Nah, ternyata setelah pulang ke rumah muridnya itu, besoknya orang tua datang ke sekolah, datang semarah-marah. Kenapa? Karena katanya anaknya dilakukan ada pencabulan katanya, ada pencabulan. Oh, kejut kan? Sekolah lakukanlah mediasi. Nah, kok bisa pencabulan? Katanya anaknya itu dilakukan pencabulan. Siapa pencabulan? Gurunya. Tanya bagaimana kalau pas ditanya sama anaknya, ditanya sama pihak sekolah itu anaknya diam ya, enggak ada ngomong apa. Yang banyak ngomong itu dari orang tuanya sama salah satu ada orang luar. Nah, yang dia bekerja sebagai salah satu ya tidak bisa kita sebut lah provinsi di sini. Nah, jadi dia ngotot bahwa bapak ini bersalah, katanya bapak gurunya bersalah karena udah melakukan pencabulan. Nah, setelah dilakukan mediasi konfrontasi antara guru, orang tua dan pihak sekolah, di mediasi udah damai sebenarnya, udah mau damai. Nah, ternyata setelah kurang lebih 1 minggu berjalan setelah perdamaian, datang lagi orang tuanya. Datang lagi orang tua minta apa? Minta duit. Nah, minta duit 40 juta. Wow. Nah, bapak kalau misalkan katanya kan, dia ngancam sebenarnya bapak kalau misalkan mau tanda tangan surat perdamaian ini. Jadi memang surat itu belum ditandatangani, udah dibuat tapi belum ditandatangani. Nah, mau ditandatangani kalau ada uang 40 juta. Ya ampun. Nah, untuk apa katanya? Untuk pengobatan inilah, untuk psikologis anak lah, macam-macam katanya. Nah, akhirnya si guru ini tidak sanggup kan? Tidak sanggup gurunya. Jadi tidak bayar. Nah, kata bapak yang orang tua korban itu kan, 25 juta ya katanya kan. Tidak mampu 25 juta, 15 juta. Juga masih tidak mampu 15 juta. Mampu pun, tapi akhirnya si orang tua korban melalui pihak ketiga tadi melaporkan kasus ini ke polisi. Nah, dilaporkanlah ke polisi, dilakukanlah visum. Nah, ternyata memang ada luka robek. Nah, ternyata luka robek. Nah, masih bisa damai nih kan? Masih bisa damai katanya kan? Masih bisa damai. Nah, tapi bayar lagi tadi itu 15 juta. Nah, bapak itu udah sanggup. Sanggupnya 5 juta. Ya enggak apa-apa lah, kata 5 juta. 5 juta serahkan. Nah, ternyata karena ini deliknya bukan delik aduan, tapi delik biasa. Delik biasa itu kan, itu kalau ada perbuatan hukum, itu walaupun sudah dilaporkan dan laporan itu diangkat atau dicabut laporannya, kasusnya itu tetap berjalan. Nah, jadi bukan lagi delik aduan. Nah, jadi kasusnya karena sudah dilaporkan ke kepolisian, dan laporan juga ada diproses, walaupun dicabut laporan atau sudah minta maaf, kasusnya tetap berjalan. Nah, akhirnya uang udah diserahkan 5 juta, kasusnya tetap diproseskan, tetap berjalan. Sehingga bapak itu kemudian proses ketika proses di persidangan. Nah, akhirnya ya memang menurut saya visum itu kan kalau untuk kasus pencabulan itu kan cukup 2 alat buktinya. Pertama itu keterangan saksi korban, kedua itu ada visum. Visum itu dibuat di rumah sakit tertentu khusus. Nah, visum itu sebenarnya mudah untuk dibuat-buat gitu kan. Maksud dalam artian mudah dibuat, misalkan gini, kita pakai sepeda, cewek pakai sepeda. Nah, bisa jadi luka robek itu karena dia pakai sepeda atau karena dia terjatuh. Nah, itu bisa. Nah, kan karena kita tidak tahu luka robek itu karena apa, kita tidak tahu. Nah, jadi visum itu hanya menjelaskan hanya ada luka robek. Luka robek karena apa tidak dijelaskan. Nah, jadi akhirnya dituntut kan kalau untuk ASN itu kan guru ASN. Untuk pencabulan itu kan itu minimal itu 5 tahun ke atas hukuman minimalnya. Nah, kalau ASN melakukan itu hukuman itu kan apalagi guru itu hukumannya dipertambah 1/3. Jadi kalau misalkan dia diputus 5 tahun atau minimal sekali 5 tahun, dia tetap status ASN dicabut. Jadi dia tidak lagi berstatus sebagai ASN. Nah, kemudian makanya dia berani bayar 5 juta itu kan. Nah, karena daripada dia dicabut status ASN kan, bayar 5 juta. Ternyata kasusnya tetap jalan. Di persidangan. Nah, ketika di persidangan itu si korban itu diam, tidak banyak bicara. Diam, yang banyak bicara itu malah dari orang tuanya kan. Dari orang tuanya sama tadi itu pihak ketiga itu kan. Nah, yang menurut dia katanya saksi.
Nah, padahal saksi itu kan harusnya saksi yang melihat langsung, berada di situ. Iya. Nah, tapi ternyata saksi itu enggak ditanggapi kan, Nah, akhirnya putus selama putusan itu, tuntutan itu awalnya 11 tahun tuntutannya. Tuntutan 11 tahun sama jaksa, ada putusan hakim itu 5 tahun setengah. Nah, itu udah putusan minimal itu. Putusan minimal. Jadi diputus 5 tahun, tetap status SN hilang. Nah, dan kasus kayak gini bukan hanya sekali kita temukan. Nah, ada 3 kali saya temukan kasus yang model seperti ini selama 2 tahun itu. Kejadian yang hampir sama. Okay. Nah, kejadian satu lagi itu ada salah satu sekolah juga di Kuburaya itu ketika ada murid berenang di kolam renang terbuka, kemudian guru itu nolong ngangkat dari kolam renang, diangkat, kemudian udah naik ke atas itu, apa istilah itu ya modelnya kayak digendong gitulah, karena anak-anak kan, kayak digendong, dilihat sama orang yang jauh, yang itu masih ada hubungan keluarga, itu katanya ada pelecehan seksual, kena lagi dia. Nah, makanya saya katakan kasus ini itu ternyata ada modusnya ternyata. Jadi bukan hanya spontanitas gitu yang terjadi itu. Ternyata mereka ada ya mungkin tahu dari beberapa pihak-pihak tertentu yang punya kewenangan atau apa gimana. Nah itu ini kasus ini bisa kita angkat nih, bisa kita dapat duit. Kasus yang besar itu juga pernah ada terjadi. Itu dia pejabat pelabuhan gitu. Pejabat pelabuhan. Jadi dia menikah. Ini ceritanya gini. Ini perempuan udah cerai sama suaminya. Kemudian sebulan setelah cerai dia nikah lagi, udah sampai lebih dari sebulan, hampir 2 bulan dia cerai, dia nikah lagi. Dia punya anaknya umur 4 tahun. 4 tahun. Anak yang 5 dari tahun. suami sebelumnya. Anak dari suami sebelumnya. Nah, selama nikah, sebulan setelah nikah, si suami barunya itu dilaporkan kasus pelecehan seksual kepada anak tirinya. Nah, ternyata usut demi usut si istrinya tadi itu masih berkomunikasi dengan mantan suaminya. Nah, mantan suaminya seorang aparat penegak hukum gitu kan, oknum ini kan. Tapi kita nggak tahu lah kan di luar itu masih berkomunikasi. Nah, ternyata jadi si suami yang baru itu dilaporkan kasus pelecehan seksual kepada anak tirinya. Dilaporkan, kemudian agar tidak dilaporkan diminta tebusan uang berapa? 100 juta. 100 juta. Nah, walaupun sebenarnya si suami baru tadi itu mampu, tapi dia tidak mau. Karena dia merasa kalau misalnya dibayar ini dia bersalah nih kan. Nah, padahal dia tidak bersalah. Nah, dia merasa tidak bersalah, dia tidak mau bayar, mending dibayar pengacara, dia dibayar pengacara atau bayar siapa. Nah, saya bisa menang secara bermartabat. Nah, tapi kembali lagi bahwa kasus ini itu bisa saya katakan ya untuk menang itu sulit gitu kan. Untuk menang itu sulit kan, cukup 2 saksi, 2 modal bukti tadi itu, bukti itu udah cukup. Nah, akhirnya dia ya kalah, diputus bersalah kan, kenanya hukuman itu kurang lebih seingat saya itu 11 tahun atau 12 tahun gitu lah. Berarti memang kalau kasus pelecehan ini pengacara menanganinya agak kesulitan. Dan rata-rata semua yang dibantu rata-rata ke penjara semua. Kalau kayak saya sih, kalau kayak kita yang kita tangani itu rata-rata ke penjara semua. Nah, masuk ke semua kita yang bisa mengurangi tuntutan dari jaksa penuntut umum kan, tuntutan berapa tahun, ya kita bisa mengurangi itu. Walaupun itu benar ya maksudnya. Karena ada prevensi dari majelis hakim itu kan biasanya itu menurut mereka itu anak-anak itu tidak bisa berbohong. Karena kalau zaman sekarang menurut saya pengacara itu anak-anak umur 4 tahun pun itu kalau berbicara itu fasih sekarang itu. Lantang mereka, lancar. Ketika mereka udah berani berbicara di depan hakim yang suasananya agak gimana gitu kan. Nah, ketika mereka berani, nanti mereka tuh kalau menurut saya itu sama dengan orang dewasa. Jiwanya sudah sama dengan orang dewasa. Nah, tapi ya itu nanti kalau ngomong gitu kan nanti kena pelanggaran KPI yang saya. Tapi Bang Fitra, misalkan jadi kan ini serba salah nih seorang guru kan. Kalau ada kejadian seperti itu pasti kita pun yang kayak kejadian di kolam renang, mungkin si anak mungkin misalkan udah mau kayak tenggelam, sedangkan seorang guru menyelamatkan. Tapi ketika yang menyelamatkan malah takutnya
dilaporkan seperti itu. Kalau menurut Bang Fitra tuh seharusnya seorang guru tuh bagaimana sih agar ini serba salah nih ya menurut tanggapan Bang Fitra. Nah, ini sebenarnya praktisi pendidikan yang jawab ini kan. Jadi emang guru itu kan harusnya kan mendidik kan. Ya namanya mendidik itu kan bukan hanya mengajar ya kan, secara formal, tapi dia juga mendidik. Mendidik itu bagaimana dia bisa membentuk karakter akhlak seorang murid itu kan. Murid itu akhlaknya itu dibentuk. Nah, bagaimana dia membentuk karakter? Makanya ada kalau di hukum itu kita ada namanya punishment sama reward. Nah, jadi harus bagaimanapun sikap dia itu harusnya ada sanksi, harus ada punishment. Nah, punishment itu macam-macam. Nah, sekarang itu dilema seorang guru, walaupun ada di undang-undang tentang guru itu atau perlindungan guru itu tentang ketika seorang guru memberikan pendidikan kepada anak murid itu dilindungi dalam rangka untuk mendidik anak itu ada. Nah, tapi fakta di lapangan itu banyak istilahnya itu ya banyak kalahnya kan. Banyak kalahnya. Nah, jadi undang-undang itu banyak kalahnya ketika dibawa ke meja hijau itu di pengadilan atau di kepolisian. Karena pokok kalau guru tuh menghukum salah. Guru memberikan hukuman itu salah. Nah, makanya sekarang guru-guru itu sekarang takut dia kan? Takut dia memberi hukuman. Kan pernah ada kasus itu guru menggunting rambut murid, begitu pulang ke rumah datang orang tua sama beberapa orang datang langsung buka jilbab gurunya, langsung dibotakan guru kan, cewek kan viral itu kan di Kubraya itu kan. Banyak kasus. Nah, yang sampai kemarin ada di Wajo itu ada yang meninggal kan. Nah, guru yang meninggal. Ada juga yang di SMA di Pontianak itu guru setelah itu bukan guru kelahi, tapi laporan itu guru kelahi sama muridnya. Sebenarnya guru itu bukan kelahi sama muridnya. Murid itu dimarahkan sama guru, kemudian murid itu pulang kelahi sama kawan sendiri. Tapi laporan ke rumah dia kelahi sama gurunya. Lapor ke orang tua langsung lapor. Kenapa nih anaknya bajunya darah-darah? Nah, karena bukan kelahi sama gurunya, tapi kelahi sama kawan sendiri kan. Nah, setelah diproses di kepolisian, damai. Alhamdulillah bisa damai, kita dampingi itu bisa damai. Nah, tapi kalau sampai ke meja hijau atau berat, sampai ke pengadilan. Kalau masih di kepolisian, selama itu masih bisa damai untuk guru, ya itu mungkin masih bisa kita upayakan lah kan, damai. Berbeda dulu Bang, pendidikan zaman dulu beda. Sekarang seperti itu. Padahal kita tuh malah kayak takut sama guru seperti itu. Ini kan semenjak adanya Undang-Undang Perlindungan Anak UPA itu tahun 2002 gitu kan. 2002 itu ya anak itu ya benar-benar dilindungi sekarang itu. Nah, anak benar-benar dilindungi. Salah sedikit saja kita dengan anak, sikap kita terhadap anak itu kita udah bisa kena ini. Jangan kan guru ya, orang tua aja nih, orang tua. Ketika orang tua melakukan kekerasan sama anaknya, anak kandung. Okay. Walaupun dalam rangka untuk mendidik atau mengajar anak, lalu ada tetangga melihat kita, marahkan anak lalu lapor, bisa kita KDRT juga bisa masuk ke situ. Nah, jadi orang tua memarahkan anak, yang menurut tetangga kita itu berlebihan, nah itu bisa dilaporkan, bisa kena pidana gitu kan, kena KDRT gitu. Luar biasa sekali. Serem ya. Makanya kita memang harus tetap berhati-hati ya Bang ya. Apapun yang terjadi, karena tadi kata Bang Fitra juga bilang, apalagi masalah anak-anak. Karena anak-anak sudah ada undang-undang perlindungannya. Pasti sensitif. Takutnya ya kita beri suatu teguran, tapi orang malah lihatnya kita kayak marahin dia, tapi dilapor, udah habis itu. Anak-anak sekarang tuh luar biasa kan. Saya kemana tuh kan dulu kan itu anak kelas 3 SD kan, itu udah berani ngomong sama hakim. Itu luar biasa kan. Udah berani ngomong sama hakim, ngomong sama kita, ngomong pengacara tuh ngomong tuh lancar kan, enggak ada rasa takut tuh enggak ada kan. Aneh, kan kelas 3 bisa kayak gitu. Kan kalau misalnya menurut hakim itu kok ngomongnya bisa, dan ngomong tuh menurut kita itu teratur. Walaupun ngomongnya seputar-putar itu tapi teratur dan ngomongnya. Wah, ini mantap nih anak ini kan. Nah, ya akhirnya kita kewalahan gitu kan. Menghadapi anak kecil pun kita kewalahan. Nah, karena menurut hakim anak itu tidak mungkin berbohong. Nah, apapun kata anak, ya Allah dia. Nah, misalkan anak mengatakan, iya ini bapak ini ada melakukan perbuatan ini caranya gini. Nah udah, hakim mau ngomong apa, kita juga mau ngomong apa. Nah, mau kita buktikan kalau kita keras kepada anak, tidak boleh, kita yang salah kita. Laporkan kita. Aduh. Makanya kalau di persidangan itu kan dengan anak itu, kita kalau bertanya sama anak itu senyum. Dek gitu kan. Kalau sedikit jarak gitu kan, Dek. Nah itu udah mulai mata-mata itu kan.
Berarti pengacara harus pandai juga ya. Benar. Makanya untuk anak-anak itu ruangan pun harus dibuat menarik mungkin, yang tidak menakutkan. Bang Fitra, selama jadi lawyer sampai saat ini sudah berapa kasus sih yang sudah ditangani? Saya nggak pernah ngitung sih berapa kasus ya. Puluhan sudah. Kalau data di LBH itu satu LBH itu LBH Gebrak itu ada terakhir itu 300 berapa gitu. Wah. 300 itu selama 2 tahun. 2 tahunan. Selama 2 tahun. Jadi dari tahun 2015 pertama kali dapat kartu sampai tahun 2017. Nah, sebenarnya saya juga jatuh bangun dengan profesi lawyer ini. Karena dilema juga saya kan. Dilema saya ketika menjadi advokat ini kan. Sempat tahun 2017 akhir masuk 2018 itu saya sempat ngomong sama istri, nah, saya mau berhenti jadi pengacara nih, jadi advokat saya mau berhenti. Kenapa berhenti? Saya tidak kuatnya. Pertama kita selalu godaannya itu besar. Yeah. Memang kalau untuk mau kaya secara instan, secara materi itu mudah sebenarnya. Mudah kalau advokat itu mudah. Karena kita nanti ketika kita masuk ke dunia advokat, apalagi kita sudah punya nama, sudah ada punya relasi, itu mereka nanti datangnya sendiri menawarkan yang lainnya. Tapi tadi itu, hitam putihnya itu tampaknya itu jadi abu-abu semua itu. Gak jelas semuanya. Jadi misalnya saya itu pernah waktu awal-awal masih di bulan-bulan pertama saya menjadi advokat kartu pacara itu, saya ada ditawarkan sama salah satu orang di dalam dia terdakwa terpidana di dalam tahanan. Dia mau lepas. Caranya gimana? Caranya dia buat surat keterangan, dia kan ditahan karena memiliki senjata api. Nah, dia bisa lepas atau bisa direhab itu kalau dia memiliki surat keterangan sakit jiwa. Dia bisa lepas. Nah, lalu saya punya partner kan, punya relasi. Nah, itu buat surat keterangan jiwa itu bisa. Bisa. Walaupun si itu jadi tidak. Saya ditawarkan. Tawaran sama si yang di tahanan itu kan. Nah, saya kasih 50 juta. 50 juta untuk ngurus surat itu. Wah, hanya untuk surat. Hanya satu surat itu. Kasih 50 juta. Nah, saya ini apa ya? Dilema, untuk baru-baru ya, itu baru-baru advokat baru-baru. 50 juta kan besar tuh ya. Besar. Wah, mana? Terima apa? Nah, diskusi sama orang rumah, jangan gitu kan. Misalnya kita ambil. Nah, dan banyak. Model-model gitu tuh banyak. Nah, makanya berat. Godaan itu berat. Iya benar. Tadi Bang Fitra kan itu sedikit cerita dukanya ya. Nah, kalau sukanya seorang pengacara itu apa sih? Kalau sukanya ketika kita bisa memenangkan kasus atau kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada klien kita. Nah, mereka juga mengucapkan terima kasih kepada kita walaupun kasusnya kalah. Tapi mereka berterima kasih sama kita. Nah, itu kita senang karena kita bisa membangun trust kepada klien kita. Nah, kita bisa membangun kepercayaan kepada mereka. Nah, karena memang kasus itu juga ada walaupun secara bunyinya itu kalah, tapi sebenarnya menang. Contoh, tidak jauh dari sini itu ada ruko. Ruko yang daerah sini? Daerah kita sini. Oke. Kita ada ruko itu sewa. Dia sewa setahun itu 85 juta setahun. Nah, kemudian di awal dia sewa, rencana dia ruko itu mau dibelinya. Dia ngomong sama yang punya ruko. Ruko ini nanti kalau setahun saya sewa, saya mau beli dulu setahun ini potensinya kayak gimana. Nah, oke, kata si pembeli ini kan. Nah, cuma dia berbicara seperti itu tanpa ada saksi. Kemudian hanya lisan. Hanya lisan, bukan tulisan atau apa, itu hanya lisan ya kan. Hanya lisan. Nah, saya mau beli ruko ini. Oke, kata itu kan, jawab sama pembeli. Nah, cuma kalau bahasa laki-laki itu agreement apa tuh? Itulah ya. Nah, jadi hanya modal lisan itu, lalu setelah setahun berjalan, usahanya lancar, sukses, dia mau beli. Nah, ketika dia mau beli, nah yang punya ruko itu melihat kan, wah ini dulu dia kan juga usahanya kuliner, nah tapi nggak jalan. Nah, kok ini usaha kuliner tapi jalan gitu kan, sukses. Nah, akhirnya dia mau buka ini, mau pakai ruko ini kan, jadi dia nggak jadi jual. Nah, dia marah nih yang sewa nih, kan kesepakatan awalnya kita mau beli ini. Pokoknya yang punya ruko ya nggak mau beli kan, nggak mau jual.
Akhirnya masuklah ke persidangan. Masuk ke persidangan, ya udah kita sengketakan. Nah, walaupun kita yakin, bukan kita yakin sih ya, tapi menurut kita secara hitung-hitungan hukumnya kita ini kalah. Pertama kita saksi kita tidak punya, bukti kita juga tidak ada, kan hanya katanya. Lisan ya, hanya lisan. Hanya lisan saja, kan? Lisan. Nah juga kita tidak ada buktinya kan. Nah yang bisa kita lakukan hanya memperpanjang waktu. Memperpanjang waktu akhirnya, ya kita sengketakan. Nah akhirnya selama sengketa kan kalau udah suatu objek itu disengketakan dia kan tidak perlu bayar kewajiban, uang sewa dia tidak perlu bayar, uang listrik atau uang apa dia tidak perlu bayar. Nah, dia cukup bayar upah pengacara. Nah, jadi kasusnya itu berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan baru selesai. Nah selama 1 tahun 4 bulan itu dia masih melakukan usahanya, usahanya tetap berjalan. Nah sekarang hitungan bisnisnya kan untung tuh. Kalau dia sewa setahun bayar 85 juta, nah dia selama setahun 5 bulan dia hanya bayar fee lawyer, uang pengacara kurang lebih 30 juta. Nah kan banyak untungnya tuh. Nah usaha tetap jalan, banyak untungnya. Di akhir-akhir bulan dia tidak bayar listrik, tidak bayar macam-macam kan. Udah tinggalkan aja. Nah karena kita kalah. Ada kejadian seperti itu ya? Ada. Jadi walaupun kita kalah secara putusan, tapi yang kita menang. Hitung-hitungan ekonomi kita menang. Ya juga, dan juga banyak dukanya. Tapi pernah nggak Bang dapat kejadian klien si kalah? Kata Bang Fitra kan bilang pokoknya ada beberapa klien walaupun kalah dia mengucapkan terima kasih. Tapi ada pernah pengalaman klien yang kalah tiba-tiba malah marah-marah? Ada seperti itu. Pasti ada. Jangankan pas sudah kalah, sebelum kalah pun klien marah dengan kita tuh ada. Ada kan. Nah, jadi misalkan dia tidak terima. Kan kita ini kan punya cara sendiri. Nah, kemudian mereka punya cara sendiri. Nah, ketika cara-cara mereka itu yang kita tidak terima, mereka tidak terima dengan cara kita. Nah, mereka tidak terima dengan cara kita. Ya udah, kalau misalkan tidak terima, silakan cari lawyer lain yang mungkin caranya sesuai dengan cara pikir klien itu kan, yang klien tadi kan. Silakan cari. Tapi dia masih mau pakai kita, karena bahasanya kita udah dibayar katanya kan, kita udah dibayar, ini macam-macam. Nah, ada juga klien yang tidak bayar, ya karena dia kategori orang tidak mampu kan, tapi marah kita ada juga gitu kan. Aduh ya Allah. Karena kan banyak orang ini kan awam tentang hukum kan. Nah, jadi misalkan mereka pikir kasus itu begitu sidang selesai udah lama. Nah lalu pokoknya begitu ditangani lawyer menang. Kalau orang yang belum paham dengan hukum kan seperti itu. Nah padahal selama persidangan dari kepolisian sampai ke persidangan itu prosesnya panjang gitu, lama. Nah mereka si terdakwa itu, terpidana itu, tersangka itu maunya cepat. Nah dia maunya hari ini ke kepolisian, adalah besok itu langsung sidang ya. Ya tidak bisa gitu kan. Ada aturannya kan. Nah misalnya di kepolisian itu ada masa tahanan di kepolisian itu ada 3 bulan. Kalau misalkan masih belum ditemukan bukti-bukti yang cukup, bisa diperpanjang lagi ya. Nah, kemudian masuk lagi ke ketahanan kejaksaan. Nah, nambah lagi beberapa bulan, kemudian masuk lagi ke tahanan hakim. Panjang. Jadi satu kasus itu bisa 5-6 bulan bahkan sampai setahun. Nah, untuk kasus perdata itu bisa sampai kita ada kasus tahun 2001. Dari Pak Ketua Pak Ketua itu sampai sekarang masih berjalan. Belum selesai kasus tanah kan perdata. Masih proses panjang. Dari pidana, perdata, petunnya itu kita semua kita lalui prosesnya. Berarti sekitar 19 tahunan Bang ya? Iya. Lama. Nah mungkin teman-teman tadi udah dengar nih banyak sekali cerita suka duka Bang Fitra menjadi lawyer. Kejadian-kejadian yang tadi ada pelecehan, kemudian pokoknya banyak lah. Nah Bang, untuk lawyer sendiri Bang ya, kalau di Kota Pontianak tuh peminatnya tuh banyak nggak sih? Kalau peminat sih beberapa tahun belakangan tuh ramai kan, banyak. Karena kan sekarang juga lagi di TV nasional tuh kan juga sekarang tren lawyer tuh meningkat. Tren lawyer tuh meningkat karena mungkin mereka melihat lawyer itu kan wah sukses. Wah gimana?
Oh itu Hotman Paris. Bener-bener. Mereka ngelihat hasilnya itu kan. Iya. Mereka lihat hasil luar biasa ini kan. Banyak pengacara muda juga Iya. yang baru setahun 2 tahun tapi dia sudah punya penghasilan yang Iya. miliar-miliaran. Iya. Nah, jadi emang di beberapa tahun ini meningkat kan, meningkat. Terakhir itu yang ujian ikut ujian vokal itu udah sampai ratusan itu. Wow. Nah, kalau dulu tuh enggak banyak kan. Nggak sampai segitu ya. Sampai segitu. Dulu cerita-cerita dulu ada cuma 20 orang. Nah, sekarang tuh meningkat itu ya. Bang Fitra, kalau untuk masalah kita pengen kepo nih teman-teman, bahwasanya seorang lawyer kan tadi Bang Fitra mengatakan lumayan ya gede fee-nya, bisa kaya seperti itu. Biasanya nih Bang Fitra pernah dapat fee terbesar pada saat menangani kasus itu berapa sih Bang? Fee terbesar ya? Ya. Karena kita kan lebih banyak di LBH kan. Nah, tapi walaupun kita LBH kita juga ada juga menerima beberapa kasus korupsi. Oke. Nah, kasus korupsi. Nah, jadi untuk kasus korupsi itu atau misalnya kayak kasus berdata itu kita bisa sampai dapat 50 juta. Oke. Karena kan kalau untuk kasus berdata kan itu tergantung dari objeknya biasanya itu. Misalkan objek tanahnya itu 5 miliar, kita dapat persenan dikit saja kan lumayan tuh kan. Iya. Jadi kita ngambil fee dari situ. Oke. Nah, tapi di luar itu kita banyaknya ya sukarela gitu kan. Kita punya sukarela karena kita LBH, kita banyak yang mampu. Oke. Cuman memang banyak juga dia datang pakai mobil tapi ngakunya tidak mampu. Nah, ada juga dia datang pakai cincin mahal, pakai kalung mahal, jam mahal, tapi ngomongnya sama kita, saya nih jadi belum konsultasi dah, saya ini tak punya apapun. Ada kejadian seperti itu. Banyak kan, yang seperti itu banyak. Nah, jadi teman-teman tuh harus pandai-pandai sebenarnya. Jangan mengaku-ngaku. padahal kan yang untuk kasus-kasus pro bono itu kan itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Benar, seharusnya mencari seperti keadilan. itu. Iya. Ya kalau teman-teman, maksudnya beberapa orang yang memang ada uang, pakai mobil, kata Bang Citra, Bang Citra bilang ada cincin segala macam ya. Kalau memang ada ya, jangan khawatir mengeluarkan uang seperti itu kan. Yang suka rela adalah orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Memang harus ditegakkan keadilan. Itu kan program pemerintah kan. Oke. Kalau dia pro bono itu kan program pemerintah. Tujuannya fokusnya kepada orang-orang tidak mampu. Iya. Bang Mitra, kalau untuk fee lawyer yang ratingnya lumayan kalau di lokal ya Kota Pontianak ya, rating A misalnya rating pertama itu biasanya berapa sih menangani masing-masing lawyer beda-beda sih kan. Iya. Nah, cuma kalau misalkan di Pontianak itu yang saya tahu itu ya ratusan juta itu ada. Wow. Nah, cuman saya belum dengar yang kalau yang miliaran itu belum ada. Di sini ya. Di sini belum ada. Tapi kalau yang tadi Bang yang Hotman Paris itu biasanya berapa sih kalau beliau? Kalau cerita Hotman Paris itu dulu ya awal-awal itu dia tidak bayar. Pernah pertama kali dibayar 200.000. Wow. Nah, pernah dibayar 200.000. Kemudian saya juga punya teman dia khusus kan yang avokat kan juga banyak bidangnya, banyak kekhususannya sendiri. Nah, jadi teman saya itu dia khusus menangani kasus perceraian. Kasus perceraian dan tempatnya fokusnya itu kepada ekspatriat, kepada pekerja-pekerja asing. Pada pekerja asing, nah dia ngurus perceraian kan enggak susah sebenarnya kan, susah. Nah, itu per sekali bayar uang muka ya itu, uang muka itu dikasih 100 juta untuk kasus cerai. Nah, itu ya sebenarnya mudah cerai itu. Kalau di Pontianak kan ya taksnya biasanya itu sekitar 2 juta, 5 juta. Itu kalau untuk Pontianak. Nah, berarti kalau lawyer itu Bang, apakah sebuah profesi yang menjanjikan? Ya sebenarnya profesi yang menjanjikan itu ya. Iya kan? Nah, walaupun tadi saya katakan pengacara itu adalah penggunaan fakultas hukum atau mahasiswa hukum dan bisa di pengacara, tapi ke depan prospeknya itu prospek yang menjanjikan sebenarnya belajar itu. Iya, benar. Walaupun nanti katanya ada aplikasi yang bisa menggantikan tenaga hukum, tapi kan aplikasi ini tidak bisa beracara di pengadilan. Nah, dan banyak aplikasi itu yang memang tidak bisa menggantikan peran manusia. Jadi human touch-nya itu tetap dibutuhkan. Nah, tetap ada itu kan. Nah, kalau di Amerika itu udah ada aplikasi yang kalau kita mau tanya masalah hukum apapun, aplikasi itu langsung jawab lengkap. Pasal-pasalnya apa-apa yang mesti kita lakukan itu ada lengkap. Kalau di negara kita sendiri? Di negara kita itu aplikasi kan bisa di-download. Nah, kalau di negara itu saya belum ketemu sih. Ada satu tapi belum lengkap gitu. Jadi ketika kita lihat pasal-pasalnya, dia belum lengkap nih. Jadi kan ada istilahnya analisis hukum. Nah, analisis hukum inilah yang memang setiap kasus itu berbeda-beda. Analisisnya berbeda. Walaupun kasusnya misalkan pencurian. Nah, pencuriannya
itu bicara kayak gimana? Itu misalnya narkoba. Narkoba itu apa? Apakah dia memberikan, mengedarkan, kurir, atau pengguna, memakai? Itu banyak pasalnya kan. Nah, itu analisis itulah yang tidak bisa dimainkan sama sementara belum bisa dimainkan sama aplikasi tadi ini yang di Indonesia ini. Luar biasa. Bang Fitra Yantoni, terima kasih banyak sudah hadir memberikan ilmu mengenai hukum, lawyer, kemudian masalah pidana-pidana. Luar biasa. Ini baru pertama kali saya seperti di kelas pada saat ini. Benar. Dan eksklusif. Inilah keberuntungan host langsung dapat ilmunya langsung seperti itu. Dan Bang Fitra, mungkin terakhir buat teman-teman yang ingin, teman-teman pemuda yang ingin menjadi lawyer nih, mungkin tips sedikit atau pesan-pesan, boleh silakan Bang Fitra. Menjadi lawyer. Nah, kalau saya kan tadi saya katakan menjadi lawyer itu salah satunya itu takdir. Takdir. Nah, tapi kita juga harus menyiapkan kalau misalkan benar. Ada salah satu universitas di Indonesia, saya lupa universitas mana, itu ternyata setelah disurvei 80% mahasiswanya kenapa mau kuliah di fakultas hukum itu memilih ingin menjadi lawyer. Nah, ingin menjadi lawyer. Nah, buat teman-teman mahasiswa hukum yang ingin menjadi lawyer, ada beberapa tahapan tadi yang udah kita jelaskan kan. Itu ada tahapan-tahapannya, ikut lulus dulu ke-1-nya hukumnya, kemudian ikut PKPA-nya, pendidikannya, kemudian ikut ujian, kemudian ikut magang, sumpah, baru beracara. Nah, kalau misalkan terkait dengan sukses dan suksesnya itu kan suksesnya kan persepsi masing-masing orang berbeda kan. Benar. Apakah sukses secara materi, apakah sukses secara ketika dia bisa memberikan pelayanan terbaik kepada kliennya, atau misalkan sukses secara menang kasus, atau misalkan sukses dia bisa menelurkan banyak advokat. Ada juga advokat senior, dia secara materi sederhana, tapi di bawah dia banyak advokat sukses. Nah, itu kan juga kategori sukses juga kan. Nah, buat rekan-rekan yang mau sukses, kuncinya cuma satu kan, kuncinya jam terbang kan. Nah, semakin tinggi jam terbang dia mengatasi masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu ya nanti kualitasnya itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, kualitas akan terbentuk dengan sendirinya. Ketika kualitas kita sudah ada, kita sudah punya nama, itu materi itu akan datang dengan sendirinya. Jadi bukan lagi kita mencari, tapi kita yang dicari sama orang. Bang Fitra Yantoni, terima kasih banyak sudah hadir di channel Inspirasi Indonesia. Sangat-sangat membuka wawasan, menambah wawasan, sangat-sangat inspiratif lah. Dan ini benar Bang, bahwa saya pertama kalinya saya belajar hukum. Biasanya kan ada beberapa teman-teman hukum juga jelas cerita seperti ini. Ya kita bahwasanya orang awam mengenai hukum yang seperti ini, ternyata seperti ini, seperti itu. Dan Bang Fitra menjelaskan sangat-sangat detail pada hari ini. Nah teman-teman semua, pastinya kalian sangat beruntung ketika menonton channel pada episode kali ini. Teman-teman yang sedang menjalankan kuliah di Fakultas Hukum dan akhirnya bisa terbuka lebar nih. Oh iya, ternyata bahwasanya mahasiswa akhir dari Fakultas Hukum ketika sudah sarjana, lawyer adalah wadahnya seperti itu Bang ya. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia, komen, like, dan share ke teman-teman semuanya. Dan kita tidak akan pernah lupa nih Bang, buat mengingatkan teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi ini. Tetap selalu jaga kesehatan, cuci tangan Bang ya, dan kalau pergi kemana-mana pakai masker. Bang Fitra tadi kesini pakai masker Bang kan? Walaupun berkendara mobil. Nah, tetap pakai masker. Nah, seperti itu. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton ini. Saya Rumala dan Bang Fitra Yantoni, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, jangan lupa like, komen video, dan subscribe channel ini. Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya.